나 그만하고 싶어. Episode 15 King The Land dimulai dengan pimpinan Gu yang terkejut melihat mantan istrinya, Han Miso. Rahasia terungkap ketika terungkap bahwa dia menciptakan serikat pekerja yang dianggap oleh presiden saat itu sebagai pemberontakan. Meskipun kakek Won, dia menyandera anak itu dan membuat Miso pergi. Dia memberitahu Gu bahwa dia datang hanya untuk memperingatkan dan memintanya agar sebagai orang tua, dia harus membiarkan Won menjalani hidupnya. Ini memotong ke Won yang tergesa-gesa meninggalkan ruang tunggu setelah mendengar tentang pengasingan sarang dan menabrak Miso. Ketika dia pindah ke dia bergerak mundur dan dia terluka. Mereka duduk berhadapan dan dia menghiburnya saat dia mengatakan dia tidak pernah menyalahkannya. Meski begitu, dia merasa bersalah dan terus meminta maaf. Tapi dia sekarang memahami tindakannya karena dia juga memiliki seseorang yang perlu dia lindungi. Dia mengatakan padanya untuk hidup untuk dirinya sendiri tanpa perlu melindungi siapapun dan pergi. Namun setiap langkahnya, perasaannya terus meningkat hingga dia patah dan terjatuh ke lantai. Dia kembali masuk dan memeluknya saat dia mulai menangis. Sementara itu, di hotel pengasingan, manajer Park mengungkapkan bahwa para karyawan telah melakukan segala yang mereka bisa tetapi hotelnya tidak berjalan dengan baik. Jika hotelnya dijual, orang-orang buangan tidak punya tempat tujuan. Saat makan siang staf, kepala manajer dengan gembira mengatakan bahwa hotel tersebut akan segera dijual. Sarang mencoba mengajukan ide untuk menyelamatkan hotel tapi dia menutupnya. Dia kecewa, tapi saat melihat kincir dia ingat saat dia dan Won terdampar di dekat Jeju. Dia tersenyum dan mulai bekerja. Saat itu, Won datang dan dia lega melihatnya. Dia menjadi emosional tetapi memasang wajah berani dan berjalan ke arahnya. Dia terkejut melihatnya dan tampak tegang di antara mereka. Dia harus bekerja dan dengan canggung memasang pin pada reuni mereka. Dia tiba-tiba kembali dan tersenyum saat dia memintanya untuk pergi bersamanya. "View, kamu hampir membawa kami ke sana sarang." Dia menyuruhnya bekerja menyiapkan meja dan manajer Park salah mengira dia sebagai pekerja paruh waktu, menyuruhnya berkeliling. Dia bingung tapi setuju sampai dia mengenalinya dan terkejut. Sarang bergabung kembali dengannya dan setelah bekerja, mereka akhirnya menyusul. Dia bercerita tentang Miso dan bagaimana dia masih belum melupakannya. Sementara itu, Sarang bercerita tentang hari-harinya seperti lari pagi di hutan belakang hotel dan bergaul dengan semua penduduk setempat yang ramah. Dia memintanya untuk kembali ke King The Land tapi dia ingin tinggal setidaknya sampai minggu depan karena hotel pengasingan kekurangan staf dan ada 3 jamuan makan. Dia bingung dengan keinginannya untuk membantu dan dia mengungkapkan bagaimana staf berusaha menyelamatkan hotel agar tidak dijual. Di bandara, pilot menyeramkan, Kapten No terus menyerang Pyonghua hingga akhirnya dia meledak dan menendang selangkangannya. Dia akhirnya mengungkapkan bahwa No adalah mantan suami yang diam-diam mendaftarkan pernikahan mereka. Dia mengancam untuk memberitahu istrinya saat ini dan pergi bersama Rowoon yang juga mengancamnya dan mengejar Pyonghua. Dia menyuruhnya pergi tapi dia menolak karena dia takut dia akan menghilang. Rowoon mengajaknya jalan-jalan dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak penasaran dengan perceraiannya. Dia bilang hujan turun untuk semua orang tapi ada yang lebih basah dari yang lain. Namun, hujan selalu berhenti dan dia menawarkan untuk menjadi payungnya. Dia tersenyum dan menciumnya. Sementara itu, Sarang mengajak Won ke semua tempat favoritnya. Penduduk setempat senang dia tidak sendirian lagi dan menyambutnya. Di malam hari, dia mengerjakan sesuatu secara diam-diam. Pada jamuan makan malam staf berikutnya, manajer Park terus berusaha memenangkan hati Won sementara dia dan Sarang terkikik melihat usahanya. Manajer kepala datang dengan kabar bahwa dia sedang sibuk mencari cara untuk menggunakan tanah tersebut setelah hotel tersebut dijual. Dia juga mengungkapkan bahwa Hua Ran lah yang menyuruhnya menjual hotel tersebut karena berada di bawah King Distributions. Kesal, Won menyatakan akan membelinya di bawah King Hotel. Ia mengungkapkan rencananya program terapi hutan dengan estetika retro sehingga hotel menjadi daya tarik wisata utama desa tersebut. Sarang terkesan dan mengatakan dia ingin menjadi seperti dia dan Won menegaskan bahwa dia ingin menjadi seperti dia. Mereka terus memuji satu sama lain sampai manajer Park menyela mereka.
Dia terkejut mengetahui bahwa dia datang untuk membawa Sarang kembali ke Seoul dan dia menolak karena mereka membutuhkan staf terbaik untuk menghidupkan kembali hotel pengasingan tersebut. Dia menggunakan koneksinya sebagai mentor pertama Sarang dan dia dan Won bersaing agar Sarang memilih salah satu dari mereka. Sementara itu, Sang-sik, Daeul, Pyonghwa, dan Rowoon tiba-tiba muncul di hotel pengasingan untuk mengejutkan Sarang. Pyonghwa dan Rowoon semuanya mesra saat mereka berpacaran dan Sang-sik murung karena dialah satu-satunya yang lajang. Adapun tujuan kunjungan tersebut, gadis-gadis tersebut memiliki firasat buruk namun Sang-sik tetap menodongkan senjatanya untuk mengejutkan Sarang. Tapi tentu saja, Park memberitahu mereka bahwa Sarang dan Won baru saja berangkat ke Seoul. Daeul mengambil alih sebagai pemimpin kelompok mereka, 6 bersaudara, dan mengumumkan bahwa dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan ke depannya dan rencana tindakan pertamanya adalah membuat Sang-sik mentraktir mereka makan iga pendek. Kembali ke Kingdeland, pimpinan Gu memberi Sarang bahu yang sopan namun dingin dan senyumnya pun memudar. Ini juga hari pertama Won sebagai presiden hotel dan dia serta Gu mengadakan gencatan senjata. Huaran seperti biasa menyodok beruang itu dan mengatakan ini belum berakhir. Won tidak ingin melawannya karena mereka adalah keluarga tapi dia mencemooh karena dia tidak pernah melihatnya sebagai satu kesatuan. Di rumah, suaminya yang terasing menerobos masuk saat dia membayar kekasihnya untuk pergi. Dia menunjukkan bahwa dia akan rela menceraikannya jika dia menunggu waktu yang tepat. Dia menamparkan Huaran tapi dia menamparnya kembali. Dia akhirnya memproyeksikan kepadanya bahwa cinta itu tidak ada dan semua orang pergi. Dia menangis setelah dia pergi tetapi putranya muncul. Jihu mengatakan dialah yang akan mendengarkannya dan kembali ke AS. Dia memeluknya dan dia terus menangis. Di Alanga, Supervisor Do mengumumkan bahwa mereka perlu memecat seseorang. Daeul mengeluarkan kwitansi Do yang menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi dan menyuruhnya berhenti tapi dia membual bahwa dia berteman dengan seorang direktur. Saat itu, Won dan Sang-sik membawa hadiah dan mengucapkan selamat kepada Daeul karena telah menghasilkan penjualan terbanyak. Do kaget mereka mengenal satu sama lain dan Sang-sik mengatakan mereka seperti keluarga. Saat mereka pergi, Do meminta maaf tapi Daeul tidak bergeming. Sarang tenggelam dalam pikirannya saat dia bergaul dengan nenek sementara Won sedang berbelanja. Dia melihat cincin pertunangan yang melambangkan cinta abadi dan dia tersenyum. Mereka makan malam di restoran yang sama yang mereka kunjungi pada hari ulang tahunnya. Dia cemas dan terus memeriksa teleponnya agar operator drone memberinya sinyal. Ketika tiba waktunya, Sarang tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin berhenti. Dia merasa tidak pada tempatnya dan ingin pergi. Won terdiam sambil memegang cincin pertunangannya. Hati yang terbuat dari drone menerangi langit di depan mereka.